Shalom dan damai di hati, jumpa lagi kita dalam Renungan Harian Keluarga melalui YouTube channel Gemim Bukit Muria Rike. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur Engkau memberi bagi kami kehidupan, bahkan kehidupan di dalam kuasa keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh ada hingga saat ini, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan oleh sebab itu kami ketika hendak mengawali hari ini Tuhan, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami, biar Roh-Mu yang kudus berkuasa sehingga kami beroleh kekuatan dan pengharapan bahwa firman-Mu yang akan menuntun perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 21, ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, inilah salah satu kisah penampakan Tuhan Yesus selang masa 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Agak menarik memang bahwa Tuhan Yesus tidak menampakkan dirinya kepada khalayak ramai. Tuhan Yesus hanya menampakkan dirinya kepada beberapa orang saja, termasuk kepada para murid. Nah, dalam pembacaan Yohanes 21 ayat 7 dan 8 dikisahkan di mana para murid menyaksikan penampakan dari Tuhan Yesus. Yohanes, murid yang dikasihi, adalah orang yang pertama mengenal Yesus ketika itu. Ia berkata, "Itu Tuhan." Nah, saudara-saudara, begitu mendengar perkataan dari Yohanes bahwa itu adalah Tuhan, maka Petrus segera mengenakan pakaiannya sebagai rasa hormatnya kepada gurunya. Setelah itu Petrus bersama-sama para murid yang lain langsung menunjukkan sikap saling bekerja sama, menghela jala ke darat, dan akhirnya berhasil mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Saudara-saudara, namun penting kita pahami bahwa keberhasilan mereka ini bukan semata-mata hanya dari hasil usaha mereka, tetapi karena ada kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, di mana Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa kuasanya masih tetap berlaku, tidak dapat dihalangi oleh apapun di dunia ini, sebab dosa dan maut telah dikalahkannya. Saudaraku kekasih Kristus, kisah ini hendak menunjukkan kepada kita, kepada dunia ini, bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah benar-benar Allah yang sejati, sekaligus juga sebagai manusia yang sejati. Sebagai Allah yang sejati, Yesus berkuasa dan memberi jaminan yang pasti akan masa depan kita. Dia menjamin, bahkan menyediakan yang kita butuhkan, seperti Dia memenuhi kebutuhan para murid dengan hasil tangkapan ikan yang banyak. Di tengah situasi para murid yang waktu itu sedang letih bekerja, semalaman tidak mendapatkan tangkapan apa-apa, bercampur dengan suasana hati yang bimbang, yang mungkin ada kekecewaan, bersedih dan kehilangan harapan semenjak peristiwa Golgota. Namun Tuhan Yesus hadir dengan kuasanya yang tak terbatas itu. Akhirnya mengubahkan para murid menjadi bersemangat lagi
Seperti Petrus yang ketika melihat kehadiran Tuhan Yesus, dia langsung berbenah diri dan dengan penuh semangat kembali bekerja. Dan selanjutnya, Yesus yang bangkit itu adalah juga manusia yang sejati. Hendak menunjukkan bahwa dia mengerti dan peduli dengan keadaan kita manusia. Sehingga dia memahami apa yang kita butuhkan. Dia benar-benar merasakan akan segala derita, pergumulan, dan harapan masa depan kita. Sesuai dengan tema perenungan kita di hari ini. Bahwa Allah, Yesus itu mempedulikan akan kehidupan kita. Karena Yesus adalah seperti ungkapan iman dari lagu Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu saat ini, sebagai umat-Mu yang tetap taat setia kepada-Mu ya Tuhan, beriman sungguh kepada-Mu. Kiranya motivasi firman-Mu di pagi hari ini akan terus memotivasi kami, memberi semangat bagi kami, mengubahkan kehidupan kami. Meski kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan dunia ini, kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Namun Engkau Tuhan, Engkau Kristus yang bangkit dan menang, benar-benar menjamin akan keberadaan hidup kami, demikian pula menjamin akan masa depan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami selalu ya Tuhan, beri kami semangat yang baru ketika kami hendak merencanakan banyak hal yang baru di hari ini, bahkan di hari depan kami. Kiranya Engkau tuntun kami selalu, Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami, pribadi kami, keluarga kami, bahkan persekutuan jemaat kami Tuhan. Dimanapun para pendengar boleh menyaksikan, mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube channel Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati segala persoalan yang kami hadapi. Tuhan pasti menyediakan yang baik bahkan yang terbaik, sebab Engkau Allah yang peduli. Demi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang bangkit dan menang, kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini, di sepanjang kehidupan kita. Shalom, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.